Oke, barang lagi di rumah saya. ya. Bukan ya? Oke. Ya, iya bener. Ya benar. Ya udah, barang lagi di rumahnya Opa Mateo. Judulnya adalah Under Pressure. Under Pressure. Ada lagunya kan dari Queen, tahu nggak? Aduh, saya zamannya beda om. Under Beda. Kamu lagunya sukanya apa? Hah? Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Oh ya udah. Under Pressure judulnya. Pembalap LCR yang dulu pernah disponsori oleh Chronoforce, Takaki Nakagami. Ini beautiful loh. Sama ini juga. Kamu beliin dong untuk aku. Hah? Enggak, kita minta aja sama sponsor. Oke. Jangan rugi. Ini bagus. Ini bagus banget. Ya. Terus? Kenapa tuh Nakagami? Oke. Nomor 1. Di free practice 1, 2, 3, 4. Oke. Kualifikasi dan warm up angkat jempol. Dua-duanya. Iya. Pebalap yang bisa dibilang cadangan. Iya. Meskipun bukan cadangan karena dia balap MotoGP, tapi tidak terlalu dianggap. Anggap sama bukan LCR sebetulnya, sama HRC. Ya. Tetapi dia tahun ini sangat berprestasi. Sempat berprestasi sampai dia punya potensial untuk jadi juara race. Bahkan juara dunia. Bahkan juara dunia juga. Kemarin waktu balapan kesalahan dari dia sendiri. Dan dia mengakui. Iya dong, itu normal. Dia punya pace ya untuk jadi juara kemarin dengan jauh. Tapi dia itu terlalu semangat, terlalu tidak mau sabar, langsung ke depan, banyak masih dingin dan bikin kesalahan fatal. Dia itu terlalu lebar dikit dengan bandingin langsung pleset, jatuh. 0 point. Selesai. Pertama kali musim ini loh. Itu namanya apa? Under pressure. Ngomong-ngomong. Under pressure. Coba, under pressure bisa nggak? Enggak. Kayak masih ada jaim dikit. That's the problem. Tapi ya bisa dimengerti meskipun dia udah punya pengalaman lumayan lama di MotoGP. Tapi oke lah bro, dia pembalap Jepang udah lama banget gak pernah prestasi juga, pole dan prestasi di MotoGP. Aku bisa mengerti dia punya pressure, dia gak punya pengalaman untuk lead, ya, untuk lead bahasa Indonesia apa? Untuk memimpin race di MotoGP. Di Moto2 dia pernah juara, ya, jangan salah, sering. Tapi MotoGP beda, pressure-nya beda. Sekarang race sebelumnya Alex Marquez bisa prestasi dengan selesai P2. Race sebelumnya lagi di Le Mans, di Le Mans, kalau mau bahasa Prancis Le Mans. Dia itu bisa berprestasi Alex Marquez jadi runner up. Kalau sekarang kenapa nih? Nah, kita bicara Nakagami dulu. Dia itu kan mau tunjukin bahwa dia juga pantas untuk jadi prestasi karena motor Honda berbeda. Ada bedanya loh. Ada bedanya, orang bilang itu motornya sama kayak Marquez punya, tapi mereka kerja ekstra keras di elektronik. Sama semua insinyur Honda itu dari Jepang dan dari Eropa memfokuskan di pebalap yang ada. Itu adalah Carcraslo, meskipun dia masih cedera dan performa kurang. Alex Marquez sama Taka, dua-duanya kencang sekali. Dengan apa? Kenapa hasilnya mereka bisa sebagus begitu? Walaupun Taka jatuh, mereka apa? Mereka ganti suspensi belakang. Ganti. Suspensi belakang ini, kita bicara teknis sedikit, adalah suspensi baru. Kalau bisa dibilang bukan baru juga. Suspensi ini pernah dites di Sepang waktu pre-season. Ya, pernah dites. Pecco Bagnaia pula
udah pernah pakai. Oke? Bedanya apa? Kalau kamu lihat, masalahnya antara Honda sama Ducati sebetulnya sama awal musim. V-engine, susah grip. No, problemnya handle ban baru Michelin belakang, struktur baru. Iya. Honda, insinyur Honda sama Japan kerjanya ekstra keras. Pakai suspensi ini yang responsnya itu membantu dan membagusin bagian belakang motor. Suspensi ini kerja dengan ban ini dengan sempurna. Kalau kamu lihat kemarin, bukan cuma Tagat tapi Alex juga keluar dari tikungan nggak ada pumping. Goyang ya? Enggak, pumping itu enggak pompa motornya. Bisa bilang pompa enggak bahasa Indonesia apa? Pumping ya. Pumping itu kalau keluar roda belakang ini tung. Itu efeknya dari apa? Kombinasi antara suspensi sama bannya. Karena bannya jadi terlalu keras, mungkin apa strukturnya, dia tuh bouncing. Membal. Bum. Aku nggak kasih tahu dalam teknis banget karena maunya orang di rumah mengerti ya. Aku bisa juga lebih dalam tapi yang gampang aja. Suspensi ini di setup udah cocok dasarnya dan di setup supaya dengan karkasnya, strukturnya dari ban belakang itu jadi sempurna. Dia nggak bounce. Kalau kalian apalagi di race sebelumnya di Aragon, Alex Marquez waktu keluar dari tikungan dari belakang ada beberapa shoot. Itu motornya tuh smooth banget. Halus. Gak ada efek bumping yang Ducati punya. Yang sampai sekarang pula insinyur Ducati belum bisa diatasi. Tapi insinyur Honda bisa. Terima kasih Tuhan mungkin mereka bisa membantu pembalap yang punya karakteristik berbeda dengan Marc Marquez supaya mendapat motor yang sempurna. Meskipun Marquez juga waktu pre-season test di Doha, dia pernah komplain berat. Ingat nggak? Iya. Wah motornya nggak enak, ini nggak bisa. Dia kan waktunya jelek banget. Tapi jangan salah, Marquez punya ekstra talenta untuk mungkin ganti riding style untuk meskipun motornya liar dia masih bisa menghandle. Tapi gara-gara Marquez nggak ada, mereka harus terpaksa fokus dengan pembalap yang ada. Kerja keras untuk suspensi belakang, bukan cuma suspensi. Mereka kerja di suspensi sama link belakang. Dan dia itu membuat bagian rear, bagian belakang motor sempurna. Benar gak? Betul. Nah itu. Kenapa kemarin Taka jatuh gara-gara ya lap pertama baru start udah dorong kayak setan. Tikungan itu sedikit lebar, ban depan belum panas ya dia losai. Itu kesalahan. Alex Marquez kesalahannya aku bro nggak salahin dia. Ya nomor 1 dia rookie. Oke. Wajar dong bikin kesalahan. Rookie orang mistake. Pengalaman aja bikin mistake. Viñales aja bikin mistake. Quartararo aja bikin mistake. Ya apalagi rookie normal dong. Tetapi kemarin ada sesuatu yang berbeda di Honda Alex Marquez adalah pilihan ban depan. Pilihan ban depan dia adalah hard. Betul. Dan sebetulnya waktu dia jatuh bukan gara-gara ban depan juga, karena kan udah panas, udah beberapa lap dia, udah lama sebelum dia jatuh. Dia kemarin jatuh karena aku lihat waktu dia masuk di tikungan dia buka sekian sebelumnya throttle dan losai. Tapi itu kesalahan dari dia dan sangat wajar menurut saya. Prestasi dia kemarin cukup bagus, langsung masuk Q2 juga, langsung berprestasi, langsung mau nyusun, dan itu saya rasa ya tipsnya ya masukannya untuk dia pakai ban depan hard itu dari kakaknya pasti. Dia bilang kakaknya awal-awalnya kamu hati-hati, temperaturnya di track di Aragon kemarin itu waktu race sedikit lebih tinggi daripada minggu sebelumnya. Dan Mark pasti kasih tahu, aku selalu Mark Marquez menang di Aragon 5 kali dan selalu pakai ban depan hard. Keras karena memang Honda cocok dengan sekali. Ekspektasi saya, aku udah khawatir kemarin. Wah, ini Marquez 3, 4, 5 lap terakhir, 10 lap terakhir dia bisa nyusul ini. Karena Morbidelli pakai medium. Kalau Alex Rins pakai depannya kan soft. Makanya dia nggak bisa nyusul Morbidelli terakhir, dan Morbidelli bisa
jauhin, nanti kita bicara soal Morbidelli karena dia lakukan sesuatu yang sempurna. Tapi ya kesalahan dari Alex sendiri. Tapi pilihan hard depan sesuatu yang baru untuk dia, pasti aku garanti kamu itu masukan itu dari kakaknya. Pastilah. Pasti dari kakaknya. Nggak mungkin tidak. Karena mereka kan kakak adik dikasih tahu loh bro, aku menang terus pakai hard depan. Sekarang kamu punya belakang udah bagus ya. Nah, tunggu dulu, kita potong dulu, ada iklan. Jadi kalau di sini lihat ada makanan nih di depan, ya ini dari sponsor kita. Sebentar, gua baca. Lu nulis nggak bener lu, produser gua. Kamu tuh nggak bisa ingat ya? Enggak. Maluin MSG itu. Tulodo Cafe ada di Depok, tepatnya di Cilodong. Dan di situ bisa servis. Ada Servis cuci. apa nih, Bang? Nah, servis plus kayaknya. No, aku tanya, ya. Iya. Ada cuci mobil, Okay. ada tempat nongkrong. Terus cobain kopinya mantap. Tuh, ini tulisannya tuh. Udah baca tuh. Nah, Dari manajer. nah ini dari manajer kita ya. Namanya Nah, Ana Banana. Ana Banana ya. Iya. Ini dia nih tulisannya ya. Ini tuh. Nah. Ini tulisannya ya. Ya, jadi Oke. udah. Jadi Nah. udah cukup ya. Tulodo ya. Cukup, bagus. Nah, Kamu tuh hebat emang. Oke. Dan jangan lupa minum kopinya. Berarti kita mesti minum. 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 Nggak ada oli hari ini. Nggak ada. Kita minum kopi. Oke, minum kapan? Sekarang. Itu di situ. Udah di dalam ya? Nah, ini ada kopinya ya, nggak Udah pura-pura ada minum ya. Ini ada ya. Tuh. Enak banget. Enak sih. Manis. Enak. Pas. Pas manisnya nggak terlalu. Nggak terlalu manis. Aku nggak suka terlalu manis. Iya. Kamu udah terlalu manis untuk saya. Oke. Kamu nembak jauh-jauh. Ya nggak apa-apa. Oke. Omongan tadi membahayakan. Seram ya. Ya. Sekarang aku mau nanya satu lagi. 2 pembalap yang benar-benar digadang-gadang menjadi juara dunia musim ini setelah Marquez absen dan diperkirakan awalnya bakal mendominasi. Maverick Vinales dan Fabio Quartararo. Balik lagi. Kenapa jadi begini lagi dia? Under pressure. Jadi dia ada pressure juga. Oke, kalau kita bicara Quartararo, itu ada sesuatu yang saya mempelajari daripada dia. Setiap kali diwawancara, dia selalu bilang, aku nothing to lose. Coba terjemahkan. Aku istilahnya tanpa beban. Aku pasrah rapopo. Menang syukur, nggak menang ya udah. Salah. Apa dong? Dia bebannya ada. Sebenarnya ada. Dia mau meyakinkan diri bahwa dia nggak punya beban. Padahal Orang yang lagi punya kesempatan yang unik, kesempatan yang seperti Ana Banana bilang luar biasa. Aku bilang apa biasa? Biasa pakai Z. Ya. Kesempatan luar biasa pakai Z untuk jadi juara dunia karena tidak ada Marc Marquez, nggak ada master, nggak ada rajanya. Itu pastikan pressure itu ada. Aku ini leading championship sebelumnya. Udah kalah sama Mir. Mir nggak pernah juara race tapi udah leading championship. Kemarin dia datang dari pengalaman weekend sebelumnya di Aragon parah banget. Kemarin juga prestasi yang parah sekali. Kemarin disalahin pressure dari ban depan. Yang race sebelumnya. Kemarin apalagi saya nggak ngerti. Ya kelihatan banget. Waktu di FP2 dia bikin kesalahan marah-marah sampai dia tunjuk-tunjuk. itu mukulnya begitu. Pukul motornya. Itu namanya apa bro? Under pressure. Kalau istilahnya gini, ada istilahnya. Kalau main tenis, kalau lagi mainnya luar biasa, tapi tinggal di final, kamu tuh udah superior, udah punya kekuatan lebih daripada lawannya, kamu udah tahu. Tapi pada hari itu kamu nggak bisa main. Grogi. Namanya elbow tenis apa deh, pokoknya nggak bisa pukul. Gitu ya? Ada istilahnya. Sama dengan motornya. Dia punya istilah baru dari saya. Ini apa namanya? Whistle. Pergelangan tangan yang lemah. Nggak bisa muter throttle mungkin. Menurut saya, selain beberapa penjelasan dari teknis
yang dia juga sebutin bahwa kurang ini, bahwa kurang itu, tapi adalah contoh yang luar biasa kemarin bahwa Franco Morbidelli, teammate-nya Quartararo dengan spek motor B A. Spek motor A. Spek A sebutannya. Artinya kita nggak ngerti speknya itu apa. Pokoknya motor 2019 ya. Dia bisa jadi juara race di Aragon dengan race yang sempurna. Bedanya apa? Sebetulnya kan Yamaha termasuk Viñales dia punya strategi kali ini beda. Dan strateginya bagus. Strateginya adalah mereka waktu di free practice memfokuskan diri untuk cari pace. Karena untuk single lap tuh Yamaha kan jelas kan udah punya speed. Tapi untuk pace-nya kan selalu drop ya. Kamu lihat di FP1, FP2 Franco Morbidelli nggak pernah cari waktunya. Dia pakai ban yang sama. Dia coba kombinasi medium, dia coba kombinasi medium soft belakang, soft medium, dia coba semuanya. Dan dia lihat dari pace-nya dia, yang mana compound yang paling bagus, yang mana yang kasih saya keyakinan untuk bisa jadi juara. Ya, dia kerja keras untuk itu. Dan jangan salah, Morbidelli itu punya kelebihan. Itu adalah Ramon Forcada. Itu adalah orang yang Ramon Forcada. Lorenzo. Ya, chief mechanic Lorenzo. Dan Ramon Forcada ini dari dulu ya Valentino Rossi coba hijack dia untuk jadi chief mechanic Rossi, tapi Ramon Forcada nggak pernah mau kerja dengan Rossi. Karena Rossi sendiri, the doctor tahu bahwa insinyur itu, chief mechanic itu adalah orang yang berpengalaman yang luar biasa, yang bisa ya. Sekarang saya jadi balas dendam. Aku jadi trauma sekarang kalau bisa. Ini aku trauma. Yang benar-benar bisa kasih masukan kepada Franco. Kenapa saya bilang begitu? Kemarin Franco bilang sebetulnya aku menang hari ini dan saya harus berterima kasih dengan tim saya. Karena Ramon Forcada disuruh saya pakai ban medium. Dan saya waktu di free practice, meskipun saya punya waktu pace-nya paling kencang dengan medium, tapi saya sendiri nggak terasa comfortable. Saya lebih terasa comfortable kalau saya pakai soft. Tapi ya udah, aku percaya dengan data, dengan hasilnya. Paling kencang pakai medium. Ya udah di race pakai medium. Ternyata waktu race itu medium paling bagus dengan temperaturnya kemarin. Aku cocok sekali. Dan saya lakukan 25 lap seperti saya lakukan 2 lap. Gak terasa. Berarti ini kerjasama tim dong. Dan kelebihan dari Morbidelli adalah Ramon Forcada. Selain Morbidelli ini adalah pembalap yang sangat bijaksana. Frankie says relax. Jadi dia ala Amerika Latin ya. Dia itu 50% orang Brazil. Ya, mentality Brazil itu. Tapi dia jadi pebalap di tanah Valentino Rossi di Tabulia. Orang-orang di rumah harus tahu bahwa di Italia, di daerah itu Emilia Romagna sama Marche, daerah semuanya itu di mana ada Valentino Rossi dan kampanyekan pembalap. Itu daerah kita bilang daerah otomotif sama otomotif karena Ducati dari sana, Ferrari dari sana, Lamborghini dari sana, semuanya pokoknya brand-brand paling terkenal semuanya dari sana. Dan pebalap yang paling bagus semuanya dari daerah sana. Meskipun bapaknya Morbidelli itu orang Roma, tapi waktu kecil Morbidelli pindah di daerah Tabulia dekat Valentino Rossi untuk menjadi pebalap yang fantastis. Berarti apa? Morbidelli punya ketenangan, Frankie says relax. Brazil, tapi punya speed dari Tabulia, punya speed dari Emilia Romagna, punya speed dari tanah otomotif itu. Dan kombinasinya antara dua faktor ini menjadi Franco Morbidelli, bro. Speaking of which ya, kita bicara soal Joan Mir, kita bicara Nakagami, kita bicara Rins, kita bicara Quartararo, Viñales. Mereka ini
jauh kalau kita dibilang seperti mendominasi MotoGP. Sebagaimana kita melihat di awal-awal tahunnya seorang Marquez, seorang Rossi. Apakah sah aja sih kalau memang ada yang bilang 4-5 pembalap tersebut memang masih satu kelas di bawah seorang Rossi dan Marquez? Oh, ini susah bro. Kalau saya bilang ini pembalap semuanya top. Iya. Tidak ada yang di bawah. Kalau saya bilang ya kalau Rossi itu legenda bisa dibilang. Kalau Marquez meskipun udah legenda tapi dia udah lagi top ya di MotoGP. Kalau ini adalah pembalap-pembalap yang baru datang dari Moto2 dan semuanya sangat bagus. Dan untuk Marquez sendiri tahun depan akan sulit. Ya, nanti aku bicara kenapa aku bilang tahun depan. Tapi kalau kita harus selesaikan tadi ya semuanya, kita belum bicara dengan prestasi Suzuki. Sekali lagi kita harus angkat topi sama manajemen Davide Brivio Suzuki, karena kemarin Alex Rins lakukan race yang sangat beautiful ya, karena dia kalau kamu lihat dari back to back biasanya kan susah untuk meskipun misalnya race sebelumnya di tempat yang sama kamu juara, race berikutnya belum tentu juara juga ya, tapi kemarin tetap Rins fantastik ya, dia bisa selesai runner up. Dia itu juga pakai ban depan yang soft, mungkin kesalahannya di situ meskipun nggak ada kesalahannya juga karena memang Morbidelli sempurna, tapi dia bisa P2. Dan Rins dan Mir jangan salah dia starting dari P12 kemarin. Ya, jadinya dari jauh sekali. Meskipun di 2 lap 3 lap pertama dia langsung P5 dan bisa nyusul, tapi dia nggak punya juga kepilihan ban berbeda juga, dan dia nggak punya pace untuk nyusul Rins sama Morbidelli, karena waktu Morbidelli sama Rins lepas dari grup kedua, mereka punya race pace-nya yang sangat bagus. Dan jangan lupa Morbidelli kemarin dapat juga rekor best lap in the race, yang dulu sebelumnya punya Jorge Lorenzo, sekarang punya Franco Morbidelli. Tapi Mir juga dia sangat bijaksana bro, karena dia tahu bahwa nggak bisa nyusul, dia ngambil risiko, dia udah selesai di depan Quartararo, dia leading championship, dan dia tahu bahwa di P3 kemarin udah cukup. Dan menurut saya itu sesuatu yang sangat bijaksana, daripada jatuh, daripada zero point mendingan begitu bro. Nah, ngomong-ngomong pemenang kuisnya itu mau kita umumin, cuman coba gua nggak kebaca ini, bentar. Tuh kan lama banget, gimana sih? Siapa? Manajer. Kita kenalin manajer kita kepada semua orang nggak? Kagak mau nongol dia. Tuh, yang pertama Rianu Mboh. Yang kedua Seger Daweto. Yang ketiga Robi strip bawah Hearts. Oke, nah linknya tuh ada di sini ya, nih di sini. Gak kelihatan tapi nanti diedit ada. Oh gitu. Karena kamu ada. Begini terus dari tadi, tapi aku bilangnya orang gila kalinya. Nah, ada tulisannya. Mungkin lama-lama begitu. Dan kayaknya satu lagi topik ya, ini. Harus. Kita bicara Moto2. Sam Lowe's sempurna. Dia bikin takut kepada gue. Maaf, saya nggak pernah lihat pembalap membawa motor kayak begitu. Ya, dia sangat dari free practice, warm up, kualifikasi, race, punya sesuatu yang lebih daripada yang lain. Dia kayaknya dia balap di planet yang berbeda, di dunia yang lain. Ya, karena dia punya race pace yang nggak ada satupun yang bisa ikuti kemarin. Dan beda Sam Lowe's ini dari Sam Lowe's yang sebelumnya. Bedanya bahwa dia dulu ya, kalau kamu ingat waktu di Gresini juga dan sebelumnya tahun 2012 saja dia udah di Moto2. Dan dia itu membawa motor dengan cara sliding, ingat nggak? Dia sliding terus cari apex berantakan. Dia punya habis ban, dan dia punya style sendiri yang siapapun nggak bisa jadi patokan untuk pembalap yang lain, karena pembalap yang lain selalu bilang seperti Marini, seperti kemarin saya nonton wawancara, ada Marini, ada Bezzecchi sama Bastianini. Mereka bilang kita nggak bisa ambil patokan Sam Lowe's karena dia punya style dan cara membawa motor di luar sekolah balap, sesuatu yang berbeda sekali. Tapi menurut saya tahun ini dia ganti riding style, ganti, dia lebih halus.
Dia kemarin sama kayak Morbidelli sangat sempurna membawa motornya. Dia braking di detik yang sama selalu, cari apex yang sama, pace-nya sangat konstan dan luar biasa. Sekarang ada pertanyaan dari saya. Apakah gara-gara Sam Lowe atau gara-gara timnya? Oke, Kamu tahu kan apa saya bilang begitu? Karena gini, Sam Lowe kalau kita bicara gelar, dia itu adalah juara dunia World Super Sport. World Super Sport. Seperti Carl Crutchlow. Jadi memang alurnya agak beda ya. Dari biasanya Moto3 ke Moto2, dia dari World Super Sport ke Moto2. Ya. Itu banyak juga yang kayak gitu. Tapi kalau bicara timnya, Estela Galicia, Marc Vidies. Tahun lalu juara dunia Alex Marquez, timnya Sam Lowe. Lalu sebelumnya Joan Mir juga sempat menang beberapa seri. Estela Galicia, Marc Vidies. Morbidelli, Juara dunia. Marc Vidies. Tito Rabat, favorit Tito kamu. Rabat. Dia juga juara dunia dari Marc Vidies. Yes. Dan tahun ini bisa lagi jadi juara dunia dengan Sam Lowe. Apakah pebalap atau timnya? Pasti timnya punya pengalaman untuk merubah pebalap yang biasanya nggak konsisten menjadi konsisten. Makanya dan talenta Sam Lowe punya. Nggak mungkin tidak. Enggak. Orang yang pernah jadi juga juara dunia di Super Sport itu pasti punya talenta. Jadi juara dunia Super Sport aja susahnya setengah mati bro. Lihat aja Locatelli tahun ini 13 kali menang, luar biasa Locatelli jadi juara dunia dan tahun depan dia ke Superbike. Ya, tapi tim itu penting untuk membangun pembalap jadi juara. Di Moto2 beda dari Super Sport. Mungkin dia waktu dia datang di Moto2 dia punya tim yang nggak ngerti. Dia maksa dia supaya riding style-nya beda. Dia maksa dia supaya punya strategi sesuai dengan timnya. Mungkin Marc Vidies ini punya kelebihan untuk you are Sam Lowe, you punya pengalaman, aku mengkasih kepada kamu motornya yang sempurna, proven jadi juara dunia dan suasana tim yang kamu perlu untuk kamu bisa jadi confident, untuk kamu bisa percaya diri dan bisa jadi juara. Nah, dan jangan lupa sekarang ada 2 race di Valencia, dia akan selalu di depan juga, akan usaha. Tapi di Portimao dia udah pernah jadi juara. Dan dia balap di Super Sport. Dan balap di Super Sport dia 3 atau 4 kali ya dia pernah balap di sana dan pernah sekali jadi juara di Portimao. Jadi hati-hati anak-anak Moto2, hati-hati. Sam Lowe is back. Dan sekarang kamu tahu nggak tinggal di mana dia sekarang? Andorra? Bukan. Di mana? Dia tinggal di Rimini. San Marino. Dia tinggal di San Marino udah lama. Dia punya pacar orang sana. Dia gosip ya. Dia itu pacarnya dia itu namanya Rose. Dia itu adalah PR-nya Marc Vidies. Oke. Dan dia ini. Dia setiap hari. Itu dia. Dia mencium baunya otomotif daerah sana. Udah itu aja deh. Udah. Nah sekarang. Pokoknya harus ada Itali. Mateo. Mau tahu sesuatu nggak? Ya. Kayaknya. Kamu harus tahu. Oke. Kamu harus tahu. Cerita deh. Kamu mesti cari tukang kolom baru. Oh ya? Kenapa? Tukang kolom kamu tahun depan pasti udah nggak sama kamu lagi. Oh ya? Iya. Kemana dia? Dia katanya mau balap lagi. Oh, mudah-mudahan dia kan nggak maluin ya. Iya. Nggak kayak ini kolam renang saya kan kotor mulu. Iya. Ntar dia bawa motor kayak bersihin kolam gimana bro? Ya itu berarti belajar. I'm joking. Bercanda. Ya udah kita panggil tukang kolam kamu dulu ya. Iya, Oke. Tukang kolam sini. Nah, ini dia. Kok pakai kacamata? Ini dalam ruangan. Soalnya kalau lihat Satar bisa buta langsung. Jadi kan gini nih. Jadi kita akan ngebahas tukang kolam kamu yang udah bakal balap lagi musim depan di MotoGP. Terima kasih Tuhan aku nggak harus bayar lagi Nggak usah. Ya. Nggak dapat. Ada bagusnya dong. Nggak dapat gelato lagi. Nggak dapat gelato lagi. Tapi gini loh, jujur aja ya. Sebenarnya kita mau bahas sekarang. Cuma aku ragu sama kuota kalian.
Kuotanya. kuota internet. Oh. Jadi ya udah, ntar aja di episode berikutnya kita bahas tentang tim MotoGP Mandalika sama pembalap Indonesia di Mandalika Racing Team buat musim depan, Dimas Eki Pratama. Oke. Oke. Bye. Nah, hidup kuning. Bodoh amat.